Biasanya Regan akan ambruk di atas tubuh Giana setelah pelepasan. Sore itu, dia langsung rebah di samping Giana. Napas suami istri sama-sama terengah-engah. Aku tadi lihat Dedek, kami say hello, gurau Regan. Ish, ada-ada mas ini. Giana memejamkan mata, rasanya sangat nikmat sekaligus lelah. Kedua tungkai kakinya bagai tak bertulang. Regan menggapai handuk, harus mandi lagi. Dia berdiri di sisi tempat tidur, menyusuri lekuk tubuh istrinya. Gaun dan bra berkumpul di pinggang. Diraihnya selimut untuk menutupi tubuh istrinya. Lalu Regan masuk ke kamar mandi. Dia selesai membersihkan tubuh dari sisa percintaan selama 10 menit. Saat kembali ke kamar, Giana sudah merapikan gaunnya. Jadi jalan-jalan atau enggak? Tanya Regan. 1 jam lagi ya, mas. Aku mau mandi dan istirahat dulu, sahut Giana, menggenggam celana dalamnya. Dia berjalan keluar kamar. Nggak capek? Tanya Regan. Malah semangat. Giana menoleh ke belakang dan tersenyum semringah. Besok lagi ya? Nggak boleh. Seminggu sekali aja. Giana mencebik, melanjutkan langkahnya ke kamar mandi. Entah mengapa setelah bercinta dia merasakan semangat luar biasa. Lelah tadi perlahan menguap. Regan segera memakai baju, kemeja putih lengan pendek dan celana sedengkul coklat tua. Lelaki itu hendak mengambil hairdryer saat ponselnya berdering. Lidahnya berdecak pelan, melihat nama Charlie yang terlihat di layar. Ya, halo. Pak Regan. Aku tidak ingin mendengar kabar tentang Pak Akma, Charlie, potong Regan. Tolong jangan ditutup. Tidak akan lama. Charlie menyahut cepat. Cepatlah. Pak Regan, kemarin sore ada perempuan bernama Patricia datang. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, karena saya sedang keluar. Tapi menurut perawat Pak Akma, mereka membicarakan tentang video dan Anda. Video apa? Kurang tahu, Pak. Saya harap Anda berhati-hati. Oke, terima kasih atas informasinya. Regan menurunkan ponsel dari telinga. Mengapa mendadak mantan kekasihnya bertemu Akma? Dulu, bahkan Akma tidak menyetujui hubungannya dengan Patricia. Siapa yang telepon, Mas? Giana masuk ke kamar, perempuan yang mengenakan handuk putih itu menatap Regan penuh selidik. Charlie. Biasa, hanya memberitahu kondisi tentang Pak Akma, sahut Regan, tanpa mengatakan tentang Patricia. Supaya Giana tidak cemburu dan terbebani pikiran. Giana hanya mengangguk. Setelah berganti pakaian, dia meminta Regan membantu mengeringkan rambut. Regan duduk di belakang Giana, menyisir terlebih dahulu rambut istrinya kemudian menggunakan hairdryer. Mas, boleh potong rambut nggak? Aku kok cepat gerah, rajuk Giana. Aku suka rambut panjangmu, Gi. Kedua kalinya Giana meminta izin potong rambut. Setelah lahiran nanti aku panjangin lagi kok. Jangan pendek-pendek, Gi. Regan mematikan hairdryer. Pas sebahu. Boleh? Tanya Giana, duduk menghadap suaminya. Regan membuang napas panjang. Ya, boleh. Makasih, Papa. Kedua mata Giana mengedip-edip. Centilnya istriku. Wajar cewek centil. Giana memeluk suaminya. Aku sayang banget sama Pak Regan hehehe. Regan dan Giana memasuki toko khusus pakaian dalam pria dan wanita. Giana mencari ukuran yang lebih besar. Tidak memilih yang berenda maupun yang modelnya cantik-cantik. Lebih milih kenyamanan. Mas nggak risih di sini? Bisik Giana. Kan, nemanin kamu, Gi. Kalau sendirian ya nggak mungkin, sahut Regan, mengambil alih tas Giana supaya istrinya lebih leluasa memilih. Dari toko pakaian dalam, mereka memasuki toko pakaian. Mencari baju ibu hamil yang sesuai untuk pergi kuliah. Mas sini tasnya. Nanti dikira kamu suami-suami takut istri, ujar Giana, mencoba mengambil sling bag yang dicangklong di pundak Regan. Aku nggak masalah dicap suami takut istri. Kenyataannya memang gitu. Udah pilih-pilih aja. Kalau capek bilang. Bisa beli online.
Giana memilih 3 kemeja dan 2 celana longgar. Dari belanja pakaian, pasangan itu langsung pulang. Mobil pick-up milik Regan membelah jalanan. Giana memperhatikan suaminya yang sedang menyetir. Wajah sang suami terlihat sedikit murung. "Mas baik-baik saja. Apa ada masalah di pekerjaan?" tanya Giana. "Nggak ada, Gi. Hanya sedikit lelah aja." "Kalau gitu tadi nggak usah jalan," ujar Giana, agak menyesal. "Nggak apa-apa, kok." Regan mengulas senyum. "Beneran nggak apa-apa," ulangnya. Sampai di rumah, Regan memilih beristirahat di kamar. Sedangkan Giana belum bisa tidur. Supaya tidak mengganggu suaminya, dia duduk-duduk sendirian di teras, menonton serial televisi romansa sejarah. Sesekali ada tukang bakso lewat, disusul tukang sate, terakhir nasi goreng. Giana menyendok buah naga yang tidak diiris. Bumil. Sendirian aja," tegur Lady yang menghentikan motornya tepat di depan pagar. Jomblo. Dari mana mau kemana?" balas Giana. "Beli pembalut di minimarket," sahut Lady mendorong pintu pagar. "Boleh ikutan kongkow?" "Tentu saja boleh," sahut Giana. "Ngomong-ngomong, di tempat usaha suamimu nggak ada lowongan pekerjaan?" Lady duduk di ubin teras. Bersandar di tiang, kedua kaki selonjoran. Giana menggeleng pelan. "Nggak ada. Usaha suamiku skala kecil, Led. Siapa tahu butuh jasa bersih-bersih. Susah nyari pekerjaan." "Ada sih, tapi sistem kontrak." "Aku kok malas," kata Lady yang tidak konsisten. Giana menaruh sisa buah naga di meja teras. Dia ikut-ikutan duduk di bawah. Rasanya menyenangkan duduk-duduk bersama Lady di malam hari. "Coba bikin usaha sendiri," saran Giana. "Kamu bisa merajut, kan? Nah, bisa buka kelas merajut, atau bikin konten tentang rajut-merajut. Misal kayak video tutorial gitu. Buka kelas emang laku, Gi. Hari gini mana ada yang mau merajut?" "Cek. HP itu buat apa? Banyak loh komunitas merajut," timpal Giana rada galak. "Kamu aja yang jadi muridku." Lady cengengesan. "Kampret." Giana mendorong pundak Lady. "Huset, Dede bayi bisa mendengar loh." "Aku serius, Led. Coba dulu aja," ucap Giana. Lady akhirnya pulang setelah ngobrol sekitar 20 menit. Giana menggembok pintu pagar. Kemudian masuk ke rumah. Suaminya sudah tidur. Agak aneh saja, Regan biasanya tidur mendekati tengah malam. Tangan kanannya meraba kening Regan, suhu badannya normal. Giana bergabung di atas tempat tidur setelah membersihkan wajah. Karena Regan tidur miring, Giana tidak bisa ngusel di pundak suaminya. Makin lama dia pun bisa terlelap. Siomay di mangkuk tandas, tidak menyisakan sedikit pun. Giana bersendawa pelan. Lantas menghabiskan segelas air putih, dan bersendawa lagi. Terdengar suara mesin motor. Lalu suaminya terlihat memasuki rumah. Giana yang berada di rumah tetangga perlahan berdiri. "Basri, mangkoknya aku bawa pulang," ucap Giana. "Bisa-bisanya mangkok kosong mau dibawa pulang. Mau aku cuci di rumah." Giana terkekeh. Tidak lama kemudian, Regan terlihat keluar rumah. "Mas," panggilnya serta melambaikan tangan kanan. Akan tetapi, Regan tidak mendengar. Lelaki berjaket hitam itu memacu kendaraan roda 2. "Mungkin ada barang yang ketinggalan, Gi," tebak Basri. "Iya." Giana pun kembali duduk, urung pulang. Karena tidak ada kegiatan usai kuliah dan kesepian, Giana mulai kelayapan ke rumah tetangga. Hanya sekadar ikut ngobrol atau mendengarkan gosip. Giana melihat Bu Okti dari kejauhan. Perempuan itu membawa sesuatu di tangan, seperti kertas. Bu Okti ternyata belok kanan, melangkah masuk ke pekarangan rumah Mbak Sri. "Sri, ini undangan acara hitanan anakku. Rencana mau nanggep wayang," kata Bu Okti, melirik Giana tajam. "Oh, makasih undangannya." Basri menerima undangan tersebut.
Bu Okti tidak pergi, dia malah ikutan duduk. Karena tidak ingin terjadi peperangan, Giana mengalah. Lebih baik pulang. Mbak, aku pulang dulu. Ngantuk. Giana beralasan. Giana berjalan agak cepat menuju rumah kontrakan. Tadi kira-kira suaminya ketinggalan apa ya? Di dalam kamar, Giana melihat ponsel Regan yang tergeletak di atas meja. Diraihnya perangkat elektronik tersebut. Mendadak ada pesan masuk. Patricia, aku sudah menunggu di hotel. Giana mengerjapkan kedua matanya. Menilik ruang chat, tapi tidak ada pesan lain. Ada satu panggilan tidak terjawab 10 menitan yang lalu, berarti perempuan itu berusaha menelepon Regan. Dan, ada satu panggilan masuk. Patricia. Giana mencoba-coba mengingat-ingat nama itu. Nama yang pernah didengar. Giana pun menghubungi mantan sekretarisnya Regan. Bertanya tentang Patricia. Regan pulang ke rumah kontrakan karena laptop yang tertinggal. Dia tidak melihat istrinya, mungkin masih di kampus. Ponselnya yang berdering langsung dimatikan. Karena ditelepon lagi, akhirnya diterima. Aku akan segera ke sana, 1 jam lagi, Pat. Oke, aku tunggu di lobi. Lalu dia menghubungi Ripka, untuk membatalkan pertemuan dengan klien. Gara-gara Patricia pekerjaannya hari itu berantakan. Ponsel itu diletakkan di meja, lalu Regan memasukkan laptop ke dalam tas ransel dan segera keluar rumah. Patricia mendadak datang ke tempat usahanya. Perempuan berwajah sedikit oriental itu membawa kabar buruk. Dia mengatakan mempunyai video dan foto syur dengan Regan. Aku tidak membawa filenya. Datang saja ke hotel tempat aku menginap. Bahwa aku tidak pernah bohong, kata perempuan jangkung itu. Ternyata ini yang direncanakan Akma. Lelaki tua bangka itu, kembali ingkar janji. Rasanya darah Regan mendidih penuh gejolak amarah. Regan sampai di hotel bintang 5 lebih cepat dari yang dia janjikan. Setelah melewati pemeriksaan, Regan melangkah masuk ke gedung hotel. Duduk di salah satu kursi di lobi. Sial, umpat Regan, menyadari ponselnya tertinggal. 15 menit kemudian, Patricia muncul di hadapan Regan. Penampilan si mantan cukup menantang. Celana pendek hitam, serta blazer merah sebagai atasan yang dibiarkan terbuka, sehingga terlihat bra hitam berenda. Bagaimana kalau kita ke atas? Kita reuni, tanya Patricia. Lebih bebas. Di sini saja, tegas Regan, tidak ingin masuk perangkap. Ah, baiklah. Patricia duduk di sofa, tepat di seberang Regan. Aku suka penampilanmu sekarang. Terkesan berantakan tapi seksi. Aku tidak ingin basa-basi. Aku ingin melihat videonya. Aku merekamnya saat kau mabuk, sayang. Patricia mengangsurkan tab, memperlihatkan video berdurasi 10 detik. Regan mengamati, itu memang dirinya. Sosok lelaki yang sedang mencium perempuan di bawahnya. Video itu tergolong masih aman karena hanya memperlihatkan 2 orang yang sedang berciuman. Foto-foto pun, hanya foto biasa. Foto sepasang kekasih yang sedang kasmaran di tepi kolam renang. Masa lalu yang sudah ditinggalkan, kembali hadir bagai hantu. Regan mencaci dirinya. Berapa yang kau inginkan? Tanya Regan. Tawa Patricia meledak. Dia tertawa cukup lama. Aku tahu, kamu bukan Regan yang dulu, yang sekali menjentikkan jari, orang-orang akan bertekuk lutut. Kamu bahkan tinggal di rumah kontrakan, cibir Patricia. Uangmu bahkan tidak ada 1 miliar, kan? Lalu apa yang kamu inginkan? Regan mulai gusar. Make out. Aku kangen milikmu. Sinting, caci Regan. Atau kamu ingin video itu tersebar? Istrimu bisa syok. Anak-anakmu kelak bisa melihat rekam jejak ayahnya, ancam Patricia. Ayah yang menjalani kehidupan bebas. Ayah yang tidak patut diteladani. Silakan sebar, aku akan menuntutmu, tegas Regan seraya beranjak. Katakan pada Pak Akma, dia tidak akan berhasil memisahkan aku dengan Giana.
Aku dengar dari perawatnya, kakek Akma sekarang dirawat di rumah sakit karena menderita kanker otak stadium 3, kata Patricia. Kau tidak kasihan. Aku tidak peduli sama sekali. Biarkan dia mati dalam kesendirian, pungkas Regan. Regan melangkah keluar gedung hotel menuju motor yang terparkir. Tujuannya sekarang adalah bicara dengan Giana. Tidak ingin menutupi masalah yang sedang mendera. Dia yakin, Patricia tidak akan menyebarkan video tersebut. Karena perempuan itu juga selalu menjaga nama baik. Motor yang dikendarai melaju cepat. Harus segera sampai di rumah kontrakan. Regan agak heran melihat pintu rumah terbuka lebar ketika sampai. Gia, panggilnya. Sudah pulang. Giana tidak terlihat. Di kamar maupun di teras belakang. Regan masuk ke kamar lagi, meraih ponselnya. Mencoba menelepon istrinya. Ponsel milik Giana tidak aktif. Regan makin frustasi. Halo, siapa ini? Terdengar suara perempuan yang cukup familiar. Selamat siang, Bu Jena. Aku Giana. Giana yang kalut duduk di kursi. Tangannya agak gemetar. Mencoba menguatkan diri. Apa kabar, Giana? Aku dengar kamu menikah dengan Pak Regan. Selamat ya. Aku diberitahu oleh Tirta. Terima kasih. Giana menarik napas dalam-dalam. Ada yang ingin aku tanyakan mengenai Patricia. Untuk apa mengurusi mantannya Pak Regan, Giana? Jadi benar dugaannya, Patricia adalah mantan kekasih, mantan partner di ranjang Regan. Hati Giana mulai terasa pilu. Hanya waspada aja, Bu Jena. Karena banyak mantan yang suka merecoki. Kalau boleh tahu Patricia kerja apa? Kalau dulu dia model dan pernah jadi manajer umum di perusahaan kosmetik. Sekarang sepertinya hanya model, coba kamu cek di IG atau akun TikTok. Patricia Ayu. Apa ada masalah? Oh, tidak. Jika Pak Regan sudah memutuskan menikahimu, maka jangan diragukan lagi, Giana. Iya. Aku tutup dulu. Makasih. Mata Giana mengembun. Kata-kata Jena tidak mampu menetralisir rasa marah, pikiran buruk, dan curiga. Suaminya ditunggu di hotel. Hotel. Kalau hanya bicara kenapa harus di hotel. Giana mencari akun milik Patricia, perempuan itu ternyata sangat aktif di media sosial. 4 jam yang lalu mengunggah keberadaannya di salah satu restoran di kota Semarang. Nyari mantan ketemu nggak ya? Begitu tulisan yang tertera di caption. Patricia itu cantik, kulit putih, dan bertubuh tinggi. Perempuan itu seringkali pelesiran. Apakah suaminya tergoda lagi? Jika tidak terjadi sesuatu harusnya Giana diberitahu. Bunyi notifikasi pesan membuyarkan lamunan Giana. Ada foto yang dikirim dari nomor asing. Foto Regan tengah duduk kursi lobi hotel, melihat ke arah jendela. Dan, ada perempuan lain yang duduk di seberang suaminya. Nomor asing, sebentar lagi suamimu ngamar. Regan Mahawira tidak mungkin setia dengan satu wanita. Giana mencoba menelepon nomor tersebut tetapi tidak diangkat. Saat menelepon keempat kalinya sudah tidak aktif. Tidak ingin percaya, tapi logika dan pikiran Giana sedang tumpul. Hanya mengandalkan perasaan dan hati. Dia menangis membayangkan suaminya bergumul dengan wanita lain. Giana menyambar tote bag, yang dijejali dengan 2 setel baju hamil, dompet, dan charger. Giana hanya ingin pergi. Dia menonaktifkan ponsel. Berjalan keluar rumah hanya mengenakan sandal selop. Dia berjalan menyusuri jalan perumahan, kemudian berbelok melewati gang sempit. Di dekat supermarket ada salon rambut. Giana mengusap ujung matanya yang basah. Juga hidungnya yang beringus. Selamat siang, selamat datang di salon mahkota, sambut seorang perempuan di balik meja kasir, ketika Giana mendorong pintu. Mau potong rambut atau perawatan lain, Mbak? Tanya perempuan lain, yang mengenakan kemeja hitam. Sedangkan rambut panjangnya berwarna merah menyala. Potong rambut sekalian diwarnai, jawab Giana.
Warna yang sesuai kulit saya, tapi jangan yang terang. Oh, tidak, potong rambut saja. Oke. Mari silakan duduk. Giana meletakkan tote bag di meja kecil tepat di depannya, lalu duduk. Si hairstylist memakaikan kain penutup di tubuh Giana. Aku ingin potong rambut sebahu. Tidak. Pendek sedagu, kata Giana. Apakah rambutnya boleh disumbangkan untuk yayasan kanker? Rambut Mbak nanti digunakan untuk rambut palsu. Silakan saja. Karena rambutnya bagus sekali dan belum pernah diwarnai, kan? Belum pernah sama sekali, sahut Giana. Biasanya penderita kanker akan mengalami kerontokan rambut. Dan, rambut yang didonasikan harus rambut tidak diwarnai. Kalaupun pernah diwarnai harus dipastikan sisa cat rambutnya sudah luntur. Kedua mata Giana terpejam ketika rambutnya digunting. Rambut yang dipotong itu sekitar 25 cm, yang diperlihatkan oleh hairstylist. 1 jam kemudian, Giana sudah selesai. Tidak ada lagi rambut panjang. Wajahnya terlihat lebih segar. Walaupun tatapan matanya sangat sendu. Mau panjang ataupun pendek, tetap cantik, puji hairstylist. Aslinya udah cakep, timpal si kasir. Terima kasih, ucap Giana setelah membayar biaya potong rambut. Dari salon, Giana menyeberangi jalan. Dia berhenti di lapak penjual es dawet. Membeli 1 cup berukuran sedang. Berjalan lagi menuju taman kecil. Giana duduk di bangku taman, bibirnya mengembuskan napas berat. Termangu menatap anak-anak berseragam SD yang sedang bermain ayunan. Air mata kembali menetes. Mengingat suaminya saat ini sedang berada di pelukan Patricia. Sungguh hati Giana kesakitan. Dadanya terasa sesak. Papa nakal, Dek. Giana mengusap pipi yang basah dengan kasar. Nakal banget. Ini es krim coklat buat tante. Giana mendonggak, melihat gadis kecil berusia sekitar 2 atau 3 tahun yang mengulurkan es krim kon. Tante jangan nangis ya Gia. Makasih, ucap Giana menerima es krim. Gadis kecil berkepang 2 itu berlari ke arah perempuan yang menunggu di bawah pohon. Giana mengangguk dan tersenyum pada perempuan itu. Sore makin menggelap, Regan masih menunggu di teras. Menanti kepulangan Giana. Dia sempat ingin menghubungi Evan, tapi urung dilakukan. Tidak ingin ditertawakan karena tidak becus mengurus istri. Menurut tetangga depan rumah, Giana sempat ikut mengobrol dengan ibu-ibu lain. Giana juga melihat dirinya pulang dan memanggil namanya, tapi Regan tidak mendengar. Seandainya saja ponsel sialan itu tidak ketinggalan, pasti tidak ada kesalahpahaman. Posisi ponsel berada di atas tempat tidur, dan Giana pasti membaca pesan dari Patricia. Regan mematik korek api, menyalakan rokok. Haruskah terus menunggu? Kalaupun mencari kemana lagi? Tadi Regan sempat mencari di sekitar perumahan sampai ke jalan utama. Tetapi tidak menemukan sang istri. Regan, Gia, kamu salah paham. Hubungi aku menjemputmu. Ada 15 pesan yang dikirim Regan. Berharap istrinya segera mengaktifkan ponsel. Pak Regan, kok gelap-gelapan? Tegur seorang perempuan parubaya. Regan tidak tahu namanya, tapi pernah melihat ngobrol dengan Giana. Iya, Bu. Malas berdiri. Bagia belum pulang ya? Belum. Tadi sempat lihat masuk ke salon rambut. Refleks. Regan berdiri, berjalan mendekati si ibu tetangga. Salon mana ya, Bu? Tanya Regan merasa mendapatkan secercah harapan. Kapan? Dekat supermarket. Salon Laila atau Mahkota namanya kalau nggak salah. Siang tadi. Mari Pak Regan. Regan tahu salon itu, dia membuang rokok ke tanah yang kemudian diinjak supaya bara api kecil padam. Lalu, dia menyalakan mesin motor. Menuju salon yang disebutkan tadi. Selamat sore, Mbak. Regan menyela, dia menunjukkan foto Giana pada perempuan di balik meja kasir itu. Apa benar wanita hamil ini tadi datang ke salon? Si perempuan itu mengernyit, dan matanya agak menyipit.
Iya, benar. Mbak yang minta pot. Apa tahu setelah dari salon pergi kemana? Ya, nggak tahu, Mas. Si perempuan agak jengkel karena Regan memotong ucapannya lagi. Mbaknya tadi nyeberang jalan. Udah itu tok yang aku tahu. Makasih, maaf mengganggu. Regan keluar dari salon. Menyeberangi jalan, kemudian berhenti di trotoar. Kira-kira kemana arah Giana? Regan mencari ke arah kanan terlebih dahulu, bertanya pada pedagang kaki lima juga memasuki minimarket. Mencari tahu keberadaan istrinya. Dia kembali ke tempat motornya di tempat parkir liar. Tadi siang Regan melewati jalan besar yang sekarang dia lewati lagi. Namun, tidak melihat sosok istrinya. Regan memutuskan keliling kota yang kedua kalinya. Siapa tahu ada keajaiban. Dia akhirnya menyerah karena lelah. Pulang ke rumah kontrakan jam 9 malam. Saat memasuki rumah, berharap Giana sudah berada di rumah. Sayang, hanya harapan. Regan menjatuhkan tubuhnya di sofa. Tempat biasanya sang istri duduk, mengemil, dan menonton film atau acara lainnya di televisi. Gia, di mana kamu? Regan mengusap wajahnya. Pikiran lelaki itu buntu. Tidak mungkin melapor ke pihak berwajib karena Giana minggat, bukan hilang. Ponsel yang berdering mengagetkan Regan. Bukan Giana yang menelepon tapi Rita. Halo, Ma. Gan, Giana kemana? Mama telepon nggak aktif, dan Wah cuma centang satu. Katanya pingin keripik pisang, udah Mama buatkan. Apa HP-nya rusak? Giana minggat, Ma. Apa? Ini salahku. Haduh, Regan. Apa lagi yang kamu lakukan pada menantu Mama? Ada kesalahpahaman. Regan kemudian menjelaskan yang terjadi. Apa yang jadi alasan Patricia sesungguhnya? Mama nggak ngira kakek masih keras hati, padahal sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena kemarin kondisinya drop, cerocos Rita. Charlie baru saja memberitahu hasil kanker otak. Aku tahu dari Patricia. Terus Giana gimana, Regan? Aku belum tahu. Sudah telepon Wening? Belum. Aku nggak ingin membuat Bu Wening khawatir. Besok aku akan meneleponnya. Nggak mungkin aku akan menutupi kondisi Giana. Mama hanya bisa bantu doa. Semoga Giana segera pulang setelah emosinya mereda. Segera kabari Mama kalau Gia pulang. Regan menaruh ponsel di meja. Beranjak dari sofa, sejak siang belum makan. Tubuhnya terasa lemah. Sebenarnya Regan tidak selera makan, saat menelan roti terasa berat dan berhenti di tenggorokan. Dia cepat-cepat meneguk air putih. Kalau tidak makan, tidak punya tenaga mencari keberadaan istrinya yang tengah hamil. Dek, bilang Mama, cepetan pulang. Patricia mondar-mandir di dalam kamar hotel tempat menginap. Akma mengatakan akan mentransfer sisa uang 100 juta, dari kesepakatan bersama yakni 200 juta. Ya, halo. Pak Akma mana? Aku ingin bicara. Beliau tidak bisa diganggu. Aku hanya ingin bicara sebentar saja. Kondisi Pak Akma dari semalam tidak stabil. Anda tahu kalau hasil diagnosisnya kanker otak. Tapi dia bisa bicara, kan? Ayolah, Charlie. Patricia mendesak. Nona Patricia, Pak Akma bisa bicara tapi kemungkinan tidak ingat Anda. Saya tutup dulu. Tunggu Charlie. Patricia berteriak. Lalu membanting ponselnya di tempat tidur. Patricia membutuhkan uang untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Dia menerima tawaran dari Akma beberapa hari lalu. Melihat Regan yang berbeda dari segi penampilan, membuat Patricia ingin merasakan sentuhan lelaki itu. Jaket hitam, sepatu kets, rambut yang agak berantakan, malah menambah kesan seksi. Tetapi dia tahu, Regan bukan lelaki pengkhianat. Hanya setia dengan satu pasangan. Patricia sempat menyuruh temannya memotret dirinya yang sedang bersama Regan. Lalu dikirim ke Giana. Tahu nomor ponsel Giana tentu saja dari Akma. Sial.
Perempuan itu mengumpat karena teringat kembali uang yang didapatkan tidak sesuai, karena si tua bangka keburu drop. Waktu menunjukkan pukul 22.31. Di kamar penginapan yang lain, Giana berbaring di tempat tidur. Tidak bisa tidur, karena terbiasa memeluk Regan. Dia miring ke kanan, lalu ke kiri. Mencari posisi tidur yang nyaman. Tetap saja tidak bisa terlelap. Karena tidak bisa tidur, Giana memutuskan keluar kamar. Dengan berjalan-jalan mungkin bisa meredakan pikiran yang ruwet. Giana duduk di teras penginapan yang merupakan rumah bergaya tahun 60-an. Terkesan hangat dan nyaman. Di ujung teras ada tamu lain yang duduk seraya menikmati makanan. Ponsel di pangkuan hanya dilihat. Ingin sekali mengaktifkan. Tapi pasti Regan menelepon dan mengirim pesan, pura-pura mencari. Giana ke penginapan menggunakan becak, jadi tidak butuh aplikasi. Kalau ada masalah jangan lari, wait. Hadapi aja. Kalau kabur-kaburan nggak akan selesai. Giana menoleh ke samping, memperhatikan perempuan seumuran ibunya sedang bicara di ponsel, yang duduk di bangku panjang. Malam mulai larut tapi manusia-manusia masih sibuk dengan kegiatan masing-masing. Apa yang dikatakan perempuan itu ada benarnya. Giana sekarang sedang kabur dari rumah. Dia harus menyelesaikan masalahnya. Dengan begitu, bisa melanjutkan hidup. Tetapi bagaimana bisa melanjutkan hidup tanpa Regan? Giana menghela napas panjang. Kita bisa hidung tanpa papa, dek, gumam Giana. Hari itu, si bayi jarang bergerak. Kalaupun bergerak terasa sangat pelan dan malas-malasan. Akhirnya Giana mengaktifkan ponselnya. Deretan pesan bermunculan, paling banyak dari suaminya. Regan, Gi, kamu di mana? Regan, aku salah nggak bicara terus terang mengenai Patricia? Aku bisa jelaskan. Alasan. Desis Giana. Rita, Gia, mama udah bikin keripik pisang. Teringat kemarin siang dia ingin keripik pisang buatan ibu mertuanya. Ulu hatinya terasa lebih sakit, karena akan kehilangan mertua yang baik. Giana beranjak dari kursi rotan, kembali ke kamarnya. Mengemasi barang yang tidak seberapa. Dia harus menyelesaikan masalah supaya tidak berlarut-larut. Langkahnya terhenti sejenak di depan cermin, memperhatikan rambutnya yang pendek. Teringat Regan yang memperbolehkan potong rambut asal jangan pendek banget. Bodoh amat. Giana ke resepsionis untuk check out dan mengembalikan kunci kamar. Hujan gerimis turun ketika Giana masuk ke dalam taksi biasa yang mangkal di depan penginapan. 10 menit kemudian, taksi yang mengantar sampai di depan rumah kontrakan. Giana perlahan turun. Kondisi pagar rumah terbuka separuh, motor masih terparkir di luar. Pintu rumah juga terbuka. Kedua kakinya melangkah masuk, langsung melihat Regan yang tertidur di sofa. 2 bungkus roti tercecer di lantai. Bantal sofa tidak pada tempatnya. Di dapur, ada 6 cangkir di meja makan. Sisa aroma kopi terendus di hidung Giana. Lihat papahmu, dek. Rumah kayak kapal pecah. Bayi di dalam kandungan bergerak beberapa detik. Kamu senang lihat papa? Cek. Giana bersungut-sungut. Giana lantas memasukkan motor dan mengunci pintu. Regan sepertinya sangat nyenyak. Bisa-bisanya nyenyak gitu, omel Giana yang berjalan masuk ke kamar. Setelah berganti pakaian, Giana berbaring di kasur. Sepersekian detik kemudian, pintu kamar terbuka. Giana. Stop. Jangan dekat-dekat. Aku nggak sudi bersentuhan dengan lelaki tukang selingkuh. Baik. Regan mengangkat kedua tangannya. Izinkan aku menjelaskan. 2 menit. Giana tidur miring, membelakangi Regan yang berdiri. Dia mulai mendengar penjelasan suaminya yang terperinci. Tahu alasan yang sebenarnya. Maafkan aku, Gi. Aku akui salah. Patricia hanya masa lalu. Kamu dan calon bayi kita adalah masa depanku, bagian terpenting dalam kehidupanku, kata Regan. Lanjut besok, aku capek, ujar Giana yang masih bimbang dan meragu. Oke.
Setelah itu terdengar gemericik air dari kamar mandi. 5 menit kemudian wangi sabun tercium. Boleh aku tidur di sebelahmu, Gi? Iya. Tapi jangan dekat-dekat. Kasur terasa bergerak pertanda Regan berbaring di sampingnya. Giana memejamkan mata, setitik air mata jatuh. Boleh elus perut? Pingin nyapa dedek? Regan mengusap perut Giana sangat lembut. Si jabang bayi terasa bergerak. Giana mendecakkan lidah. Masih di dalam kandungan si bayi lebih pro ke papahnya. Hih.